Mosi minasan, welcome to back to my channel di 8 Wibu 1907 di channel tentang Wibu. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview suatu anime lagi. Yaitu anime apa guys? Ya, anime yang cukup terkenal dan bahkan pasti dari kalian ya, khususnya para Wibu sejati, pasti tahu film anime apakah ini? Ya, anime itu adalah anime Code Geass. Ya, saya mengetahui Code Geass. Nah, kali ini saya akan membahas lebih lanjut apakah itu anime Code Geass dan review anime Code Geass ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, share, dan mencet tombol loncengnya agar saya supaya semangat untuk membuat video review anime lagi atau video lainnya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan videonya. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Jadi Code Geass itu ceritanya gimana sih guys? Ceritanya apaan sih? Seru nggak sih? Oke, ya kita nggak tahu, itu menurut masing-masing sendiri ya guys ya. Tapi menurut saya nih anime, wah the best parah cu, asli. Jadi gini guys ceritanya, Code Geass itu bersetting pada era masa depan di mana Jepang dikuasai oleh negara bernama Britania. Britania ini negeri jajahannya itu di mana-mana kan. Dan menurut peta malah hampir semua wilayah Eropa dan Amerika ini dimiliki oleh negara Britania. Jadi dari Eropa sampai Amerika nih itu dijajah sama Britania. Nah, Jepang tuh juga termasuk di dalamnya guys. Nah, hal ini membuat bangsa Jepang asli tersendiri itu tertindas secara sosial. Bahkan pada masa itu nama Jepang sudah tidak dikenal banyak orang. Mereka cenderung menyebut Jepang dengan area 11 dan menyebut bangsa Jepang sebagai bangsa 11. Nah, bangsawan Britania ini berada pada strata tertinggi di Jepang. Ini membuat harga diri bangsa Jepang asli terinjak-injak sehingga banyak pemberontakan kecil di Jepang terhadap Kekaisaran Britania. Tapi Kekaisaran Britania itu terlalu tangguh guys. Saking tangguhnya sehingga pemberontakan bangsa Jepang dengan mudah dapat ditumpas. Tetapi pada akhirnya sampai pada muncullah sosok mahasiswa yang bernama Lelouch Lamperouche yang bersekolah di Oxford Academy, sebuah kampus khusus untuk orang Britania maupun bangsawan Britania. Nah, jadi sebenarnya Lelouch ini itu adalah anak kesekian dari Kaisar Charles V Britania atau Kaisar ke-98 Britania. Jadi kalau dibilang tuh presidennya Britania ya, pemimpinnya gitu. Nah, nama asli Lelouch sendiri itu adalah Lelouch V Britania. Namun Lelouch dan adiknya yang bernama Nanali V Britania sengaja dibuang ke Jepang ketika mereka masih anak-anak, setelah mereka menjadi saksi pembantaian ibu mereka sendiri yang bernama Marianne V Britania. Nah, sejak itu Lelouch membenci ayahnya sendiri karena tidak melakukan apa-apa dan bersikap acuh pada kasus kematian ibunya. Selain itu, kejadian itu juga membuat Nanali, adik Lelouch, mengalami pebutaan dan cacat. Di Jepang, Lelouch dan Nanali diasuh oleh Perdana Menteri Jepang yang kala itu masih merdeka dan menjadi negara bebas. Nah, disitulah Lelouch dan Nanali menjalin persahabatan dengan anak Perdana Menteri yaitu Suzaku Kurogi. Tapi mereka berpisah setelah beberapa tahun. Kemudian terjadi perang antara Jepang dan Britania yang menyebabkan Jepang dikuasai oleh Britania. Oke gan, tadi itu adalah flashbacknya ya, kakonya tuh masa lalunya. Nah, pada intinya itu anime Code Geass itu menceritakan tentang pemberontakan Lelouch terhadap Kekaisaran Britania. Ketika Lelouch sudah menjadi mahasiswa di Oxford Academy, Lelouch mengikat perjanjian kontrak dengan seorang penyihir bernama Shitu atau tulisannya Shishi. Nah, Shishi memberikannya sebuah kekuatan Geass, yaitu kekuatan raja di mana membuat Lelouch dapat menghipnotis siapa saja agar menuruti perintahnya.
sebagai gantinya, Lelouch akan memberikan apa yang diminta Sisi, yaitu sebuah permintaan yang akan dilaksanakan pada akhir kontrak. Permintaan Sisi ini terreveal pada akhir-akhir seri ya guys ya. Jadi pas tamat tuh permintaan Sisi itu baru terbongkar ya. Jadi nonton aja lah. なんだルルーシュビ・ブリタニアが命じる貴様たちは死ね Yes, your highness! Nagan dengan kekuatan dan kecerdasan Lelouch. Dalam waktu singkat, Lelouch dengan nama samaran Zero dan topengnya berhasil membuat Britania pusing 7 keliling karena pemberontakannya. Lelouch berhasil mempersatukan pemberontakan-pemberontakan dari negara Jepang dan menamakan diri mereka Ksatria Hitam. Yaitu kalau nama Jepangnya itu Kurono Kishidang. Tapi bukan Ksatria Baja Hitam ya. Itu malah jadi Kamen Rider Black X. Tapi bukan berarti Zero atau Lelouch dan para kesatria ini nggak punya hambatan loh. Nah, ada satu kesatria Britania yang cukup bikin mereka pusing juga. Saking pusingnya itu, Lelouch aja tuh hampir stres loh. Yang tak lain, bukan ternyata adalah Suzaku Kurogi sendiri ya. Sahabat Lelouch sendiri pada masa kecil, oke? Dan itu orang Jepang lagi ya, orang Eleven, Nippon Jin. Nah, yap, Suzaku sahabat kecil Lelouch itu menjadi kesatria Britania meskipun dirinya orang Jepang. Makanya banyak pemberontakannya benci banget sama Suzaku karena Suzaku bagi mereka ini pengkhianat, seorang Jepang yang bekerja untuk Britania. Lelouch Britania ga meiji. Kisama tachi wa shinu. Jadi Kode Geass ini menarik guys. Menurut saya itu menarik karena memiliki plot twist yang mengagumkan banget sih. Keren banget dah plot twistnya. Nah, kamu gak akan tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Selain itu, ritme ceritanya juga termasuk cepat dan gak bertele-tele. Jadi bikin nonton untuk bawa alur yang cukup cepat. Tapi ya guys ya, justru ini yang menarik. Kamu gak boleh missing setiap adegan sedikit pun atau kamu akan bingung kemudian. Jadi nggak bisa di skip gitu guys. Jadi lo harus nonton full gitu ya, 24 menit itu harus nonton full ya guys ya. Nggak boleh di skip ya. Kecuali opening sih. Nah, karakter yang dimiliki itu sangat beragam guys dalam anime Kode Geass ini. Mulai dari kubu Britania, Ksatria Hitam atau Kurono Kishidang, orang-orang kekaisaran, Federasi Cina, para penyihir Geass dan teman-teman Lelouch di Oxford Academy. Nah, fokus di karakter anime ini adalah sebenarnya itu ada pada karakter MC, Lelouch Lamperouche, dan Suzaku Kurogi. Jadi, di anime ini bukan perang antara benar atau salah maupun protagonis versus antagonis. Tapi karena di sini kamu akan dibawa pada kesadaran bahwa tiap aksi dari karakter memiliki alasan yang menjadi karakter mereka. Benar atau salah keyakinan tersebut tidak bisa dijudge. Jadi pada kayak gue nih, misalnya tuh gue awalnya Lelouch ini jahat. Nah, terlepas dia tokoh utama atau bukan, gue melihatnya itu tindakan Lelouch ini cuma rugiin doang gitu ya. Cuman bikin teror aja, tapi walaupun bikin teror tapi ini karakter jadi favorit gue anjir, asli, abang gue. Nah, dulu gue dukung Suzaku sih, kayak gue nganggap Suzaku itu kayak orang baik gitu. Nah, karena meskipun dia juga sebenarnya nggak bisa dibilang orang suci guys, tapi dia memiliki keyakinan akan terciptanya masa depan yang lebih baik untuk Jepang dan dunia. Ya walaupun caranya sih kalau menurut gue sih agak gimana gitu ya. Gue lebih suka sikapnya Lelouch sih sebenarnya. Nah, jadi tujuannya itu sebenarnya itu hampir sama dengan Lelouch. Mereka sama-sama memiliki keinginan untuk merubah masa depan ke arah yang lebih baik. Hanya saja caranya itu beda guys, gitu loh. Beda sisi dan beda kubu dan beda cara. Tapi pada akhirnya ini bukan masalah. Cara siapa yang benar karena semua butuh pengorbanan. Dan gue pun menyadari bahwa Lelouch itu tidak seburuk itu, dan malah karakter Lelouch ini menjadi karakter favorit saya ya.
setelah Levi Ackerman dari anime Shingeki no Kyojin. Nah, di sini Gan, yang paling menarik banget Gan. Jadi untuk kalian para bucin-bucin tenang aja guys. Jadi di anime Code Geass ini ada apa unsur romantisan nih. Jadi Lelouch ini termasuk banyak yang suka guys. Jadi cowoknya itu si Lelouch ini tuh banyak disukai sama cewek guys. Nah ada 3 karakter wanita yang penting buat si Lelouch. Yaitu pertama si Sisi atau Situ, si penyihir yang memberikan Lelouch kekuatan Geass. Lalu ada Kalen, kartu as dan kesatria tangguh andalan Lelouch di Kurnoki Shidan, jajaran kesatria hitam. Dan yang paling manis yang aku suka banget sih, ya gue nggak suka banget sih, nggak terlalu suka banget sebenarnya, lebih milih si Sisi. Tapi menurut gue ini juga kawaii juga sih karakternya, itu bernama Charlie guys. Nah Charlie itu siapa? Yaitu Charlie itu teman sekampus Lelouch. Nah dia tuh si Charlie ini ya suka sama Lelouch guys ya, jatuh cinta sama si Lelouch. Nah tapi tentu saja bagi Lelouch yang paling penting adalah Nanali atau adiknya sendiri. Bucin kok sama adik, goblok. Buat Suzaku Kurogi sudah jelas, dan kanon satu-satunya bagi Suzaku adalah Putri Euphemia Fibritania. Jadi cinta pertamanya si Suzaku itu adalah Putri Euphemia Fibritania, yaitu adalah ya juga anak dari Charles Fibritania juga, ya dibilang sepupunya ya saudara gitulah, tapi beda ibu. Nah jadi itu si Euphemia ini itu adalah cinta pertamanya itu Suzaku, dan Euphemia itu juga suka sama Suzaku gitu. Nah Suzaku adalah kesatria pribadi Putri Euphemia. Ya pokoknya tuh paling suka tuh Suzaku Euphemia sih ya. Tapi ya si Euphemia itu ntar janda. Spoiler anjir tak malah. Oke guys, kalau gue belajar menurut pendapat pribadi gue, season 2 tuh lebih rame, lebih seru daripada season 1 guys. Gak tau kenapa gue tuh nonton season 1 itu ya butuh berapa hari gitu. Tapi kalau season ya 2 tuh wah 2 hari 3 hari langsung tamat. Gila sih. Karena di season 2 tuh konfliknya itu udah mulai terasa guys, dan juga konflik antara Suzaku dan Lelouch itu udah kerasa. Apalagi Suzaku itu udah menjadi Knight of Seven, yaitu kesatria yang dipilih oleh Kaisar Britania sendiri, yaitu Charles Fibritania. Oke guys, kali ini saya akan membahas ending dari Code Geass. Jadi kalau kalian yang nggak mau ke spoiler ending dari Code Geass, silahkan keluar dari video ini. Oke, saya peringatkan ini spoiler alert. Oke, spoiler. Oke, jadi kalau yang udah nonton anime silahkan nonton, tapi kalau belum nonton animenya jangan nonton video ini. Oke, jadi gini guys, menurut gue endingnya itu lumayan tragis ya guys. Soalnya kan si Lelouch itu ending itu kan dibunuh sama si Suzaku. Dibunuh Suzaku sih, emang permintaannya Lelouch untuk dibunuh sama Suzaku. Jadi Suzaku tuh nyamar jadi zero guys. Jadi perdebatan antara apakah Lelouch masih hidup atau enggak. Tapi kalau menurut gue sih Lelouch masih hidup ya guys ya. Soalnya ya gimana ya, nggak tahu dah. Tapi kalau gue sih menurut gue Lelouch masih hidup ya guys ya. Jadi sebenarnya itu tergantung dari bagaimana penonton tuh menyimpulkan sendiri. Jadi bagaimana kalian menyimpulkannya itu ya terserah Anda. Anda mau menyimpulkan Lelouch masih hidup, terserah. Anda mau menyimpulkan Lelouch mati, ya terserah. Oke, gue nggak ada hubungannya anjir. Tapi buat gue sih ya Lelouch itu masih hidup, namun dia harus mengisolasi diri, menyembunyikan identitas aslinya, dan mengasingkan diri dengan travel bernama Situ. Nah, sementara Suzaku berkat Geass Zero seakan tidak bisa mati, harus mengemban tugas menjadi pelindung Nanali dengan tidak mereveal identitas aslinya sebagai Suzaku Kurogi ke publik, karena bagi Jepang Suzaku adalah pengkhianat dan dirinya mati dibunuh kalian. Kasian banget sih. Ya tapi ya itu hukuman mereka sih sebenarnya. Mereka nggak bisa hidup layaknya orang normal lagi. Tapi bagusnya bagi gue tuh a happy ending for the world and the rest of the character. Ya pokoknya endingnya tuh sugoi lah. Kakuyo. Hontoni kakuyo nah. Namun ending yang kayak gitu tuh gila sih, sugoi kakuyo no. Gue suka banget sih, dari parah sih. Nah, sekarang ngerti kan kenapa di luar sana fans Code Geass banyak banget, dan anime sendiri dapat banyak tanggapan dan kritikan positif.
Jadi fans dari anime Code Geass ini banyak banget, termasuk gue. Nggak cuma Indonesia doang, nggak cuma Jepang doang, tapi sampai Amerika, Inggris, atau ya benua Eropa, benua Amerika, ya pokoknya hampir seluruh dunia tuh the best lah animenya. Jadi gue merekomendasikan anime ini ya, Code Geass ini untuk ditonton karena karakter, visual, grafik, dan plot yang menarik. Aksi mechanya juga keren banget sih, bikin ketagihan juga. Jadi ini anime ini juga satu-satunya anime genre mecha yang bagi gue tuh seru banget sih. Sebelumnya gue nonton anime mecha yang lain tuh ya bagi gue ya be aja sih. Kalau pas gue nonton Code Geass, wah seru cuy. Ya jadi selain itu endingnya juga yang bikin kamu udah nggak bisa mikir alternatif ending lain, karena ending yang sudah sangat pas cukup bikin kamu merasa puas nonton ini secara keseluruhan, atau disebutnya good ending ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa kali ini guys. Sore dakede hanya ini saja pembahasan dari gua. Mudah-mudahan ya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar supaya saya bisa semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke. Ya, mata nih. Sayonara minasan. Sekarang gua akan memberi pengumuman guys. Oke guys, jadi kalian yang ingin punya figur ya, terutama para fans Zoro dan juga para fans One Piece, kali ini saya akan menjual action figure One Piece saya. Oke, yaitu Zoro Grandista Banpresto Gun. Figurnya masih bagus, masih mulus kan, no, lihat kan. Silahkan dibeli kan, kalau minat silahkan dibeli kan ya. Murah kan. Saya jual cuma harga dengan 250.000 kan. Harga asli itu 350.000 kan. Itu harga asli ya. Saya jualnya 250.000, oke. Jadi kalau minat tinggal hubungi nomor WA yang saya taruh di deskripsi. Pembayarannya bisa lewat Dana ya guys ya. Lewat Dana aja guys pembayarannya. Tidak bisa menerima COD ataupun yang lain guys. Oke. Jadi kalau pengen beli bayar lewat Dana guys. Oke. Makasih. Jika minat beli guys ya. Tolong ya guys, lagi butuh duit buat beli figur yang cewek guys. Bukan fans One Piece saya guys.